Halo kawan, jumpa lagi di pada kesempatan kali ini kita akan bikin video mengenai salah satu bantu alat kerja untuk mesin asa. Maksud saya untuk mesin planer atau dikenal dengan mesin suku atau mesin ketam. Mereknya ini adalah merek Kyuho. Kyuho ini diposisikan, kalau kawan dilihat secara range harga di pasaran, mungkin akan berdekatan dengan posisi pemimpin pasaran yang ada di pasaran atau merek tetangga yang sudah muncul duluan, tetapi dengan harga yang lebih cukup ekonomis. Oke, kita akan bahas di awalnya dulu. Ketika kawan membeli unit ini akan dibungkus dengan seperti ini kawan, unitnya dibungkus dengan warna biru dan putih. Di sini ada tulisan kanji, saya sendiri juga nggak belajar, tapi intinya unit ini sendiri dibungkus seperti ini ya. Oke, kita coba buka. Ketika kawan membeli unit ini akan mendapatkan apa saja. Oke, ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan satu kartu garansi, manual book, dan disertai dengan ini ada carbon brush-nya seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya ini sudah dalam buku petunjuknya, sudah dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bisa kawan pelajari. Dan juga ini buku petunjuknya agak sedikit tebal nih ketimbang yang merek-merek yang lain. Mungkin ini penjelasannya lebih detail ya, tapi saya nggak buka. Kalau saya buka, saya bacain kelamaan nanti bikin videonya. Oke, ini saya tinggalkan. Ini agak sedikit cukup lain dibanding dengan merek-merek yang lain. Ketika kawan membeli unit merek lain kan, ini kan dia lebih ringkas ya. Dia tidak ada namanya styrofoam gitu kayak gini ya. Atau dia memang tampaknya tidak ada nilainya kalau yang seperti ini, tapi ini nilai safety-nya ini jadi ada nih kawan. Kalau ada seperti ini kan unit lebih terlindungi ya, karena dia melindungi bagian atasnya seperti ini. Oke, ini ada beberapa alat yang standar seperti ini, tapi ini akan saya bahas nanti ya. Nanti ini kita tinggalkan dulu. Lalu kawan akan langsung menuju ke unit. Unit ini sendiri adalah unit yang kalau saya buka di sini adalah, ini saya rasa ini unitnya agak lebih berat ketimbang yang lain ya kawan ya. Ini di tangan saya nih lebih berat nih ya, nanti kita akan lihat coba beratnya berapa. Oke, kita bahas secara fisiknya dulu. Fisiknya ini kawan lihat, ini agak kaku ya kayaknya ya, agak kaku-kaku gitu ya. Dan materialnya ini juga dia base-nya ini lebih tebal kalau saya bandingkan ya dengan yang lain-lain. Kawan boleh coba lihat punya kawan sendiri kalau punya di rumah. Dan juga ini kayak robot-robotan, dia punya desainnya ya, kotak mengotak ya kan ya. Tapi kan kita kalau beli mesin serut mah kita nggak lihat bentuknya kawan, mau robot-robotan kayak atau yang jenis kayak apa, itu tak masalah, yang penting powernya. Oke, ini kita lihat dari sini. Wah, ini lebih cakep nih. Tuh, ini dia punya pengaturannya ya. Kalau merek-merek tetangga yang lainnya pun dia kayaknya kalau nggak salah di sini dia pakai kertas ditempelin, ada 0,5 dan sebagainya kan. Kalau ini, wow, ini kayaknya solid sekali nih kawan. Dan juga hand grip buat kita muter gini nih, ada kayak kalau kita buka berangkas gitu ya kawannya, ada bunyi cracknya gitu, menandakan ini sedang diatur gitu loh. Ada dengar bunyi kawan di sini, coba ya tuh, atau saya dekatkan ke mic misalnya ya, dengar ya. Oke, seperti ini lebih, kalau menurut saya lebih oke lah ya. Dan juga base nya ini dia lebih tebal nih tuh. Oke, kita bicara ke speknya. Spek mesin ini sendiri bisa kawan lihat, ini di pakai pisaunya dia 82 mili ya.
masih sama, dia punya 220 volt, dia punya wattnya 580, RPM-nya 16.500. Nah, ini kalau saya nggak salah ingat nih, RPM ini lebih tinggi ketimbang yang kompetitornya. Mungkin kompetitornya main di range-nya di 15.000, 15.500, 16.000 kalau saya nggak salah ingat. Ini lebih tinggi nih, ini 16.500 tertera di sini ya. Oke, kita bahas mengenai pisaunya. Wow, ini kenapa saya bilang wow? Ini masih ada penutup ininya kawan. Dan juga kawan perhatikan di sini lebih detail. Kalau punya merek-merek lain nih, dia punya ininya nih, ya kan, buat kencangin pisaunya. Dia pakai besi halus aja, tidak ada tulangan seperti ini. Kalau saya, ini perkiraan saya kawan ya, ini maksudnya mungkin supaya lebih kuat kali ini adalah alur-alur seperti ininya. Jadi materialnya ini yang dipergunakan juga diperhatikan sekali sama yang produksi nih kawan. Nah, jenis pisaunya ini di sini ada insert pisau gini, saya perkirakan ini adalah jenisnya HSS atau High Superior Steel atau dikenal juga High Speed Steel, banyak istilah ya kawan ya. Untuk pisau ini sendiri pernah saya ulas bahwa pisau ini ada beberapa jenis. Dia misalnya sebelum HSS ada namanya SKH, setelah SKH itu HSS, untuk yang premiumnya namanya TCT atau tungsten carbide tip ya. Jadi pisaunya ini kawan untuk yang TCT bisa kawan peroleh di pasaran, walaupun TCT sendiri sekarang banyak TCT yang saya anggap TCT yang kurang maksimal, artinya kadarnya ya. Misalnya kalau seperti kita beli emas atau sejenisnya kan ada kadar logamnya berapa, TCT pun juga sama. Oke, kita tidak bahas soal TCT di sini, kita bahas mesinnya. Mesin ini sendiri kalau menurut saya ini fan bell-nya ini juga kelihatannya dari sini lebih solid nih ya. Maksudnya kalau ketimbang saya putar gini, ini gridnya bagus. Ini baru dicoba grid luarnya loh, belum grid dalamnya, mungkin lebih napak lagi ya. Oke, unit mesin ini sendiri adalah mesin yang diproduksi di Tiongkok ya. Tetapi dengan sudah memakai teknologi di sini tidak tertulis teknologi apa, tapi yang bisa saya coba lihat dari pengalaman yang lalu, ini sepertinya mengadopsi teknologi Jepang kalau saya nggak salah ingat ya. Oke, kalau saya salah ingat dilarat aja, nanti ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, ini ada sedikit. Nah, ini apa nih? Ah, ini kawan perlu tahu nih, ini apa nih? Ya, tuh, ya kan? Kalau di merek tetangga lain atau merek lain, ini saya jarang jumpai ya seperti ini nih. Tapi kalau prediksi saya, tapi nanti kawan lihat sendiri di manual book ya. Tapi kalau menurut saya sih ini seperti ini kawan. Ketika kawan melakukan namanya suku atau serut, ini anggap media seperti ini kawan. Media ini. Jadi kawan waktu masuk ini dia akan kena gini. Ya, seperti ini tuh. Ya, seperti ini. Nanti akan kita coba ininya ada fungsi safety atau tidak, saya nggak tahu. Nanti saya coba pakai listrik ya. Ini ada fungsi safety-nya atau tidak, tapi secara fisik ini ketika kena ini jadi ada serasa ada yang nahan gitu ya kawan ya. Akan kita coba nanti ya. Oke, untuk hand grip-nya sendiri sangat baik nih kalau menurut saya kawan ya. Maksudnya permukaannya lebih lebar seperti ini. Finishingnya juga wow ya. Ini pokoknya mesin ini nggak malu-maluin lah kawan. Cuma malu-maluin kalau kita waktu beli nawar gitu aja ya kan. Nah, ini mesin nggak malu-maluin nih kawan ya. Ini saya anggap untuk finishing baik. Oke, kita akan coba tes ya, ada fungsinya nggak yang ini. Kita lihat, soalnya saya juga belum pernah ngetes kawan ya. Ini sudah saya colok ya di sini. Ini akan saya dekatkan dulu. Coba sebentar. Ini coba kita tekan ya. Oh, berarti memang
Coba sini saya ditekan dulu gini. Oh, berarti ini tidak terintegrasi sama sini ya. Saya kira ini ada terintegrasi sama sini, ketika dia begini baru bisa jalan, tapi ternyata tidak ya. Ini posisi begini pun dia jalan. Ini saya tekan juga begini juga jalan juga. Ya, artinya ini cuma sebagai alat bantu mekanik aja. Ketika napak, kawan bisa merasakan sensasinya ini di sini ya. Jadi ketika ada daya tolak lah gitu lah kawan ya, seperti ini. Oke, jadi ini fungsinya seperti ini, tidak ada sambungan dengan perangkat safety atau buat ngatur di pisaunya supaya bisa tertahan atau tidak ya. Jadi saya tekan pun juga sama aja. Oke, kalau kawan mau lebih jelasnya coba aja lihat di buku manual booknya ya. Saya tidak buka buku manual booknya. Nanti kawan kalau membeli buku manual book dipelajari aja, dia lihat ya kan. Oke, untuk pembahasan yang ini saya tinggalin dulu sebentar. Untuk pembelian unit ini kawan, di awal video sudah saya terangkan ini buat dapatnya apa aja dan ini buat apa. Sebentar saya kasih tahu. Jadi kawan akan mendapatkan seperti ini dan juga seperti ini ya. Oke, ini berfungsi sebagai ya, ini buat ibaratnya matras atau garisan atau maulnya lah. Jadi waktu itu kawan melakukan pekerjaan ini untuk pekerjaan lurus, ini bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti ini ya. Oke, kita tinggalkan. Terus kawan kalau membeli unit ini sudah disertai dengan ini adalah buat alat bantu asa ya. Alat bantu asa ini disisipkan, pisaunya disisipkan ke sini, lalu kawan melakukan pemegangan di alat ini buat asa. Sebab kalau kawan waktu ambil pisau jenis ini lalu kawan langsung pasang di tangan gini nih, kan bahaya tuh kalau kena asa ya, bisa terpelanting gitu ya. Ini dari pabrikasi sudah dibuatkan satu alat bantu buat mengasah pisau ini ya. Perlu saya beritahukan sama kawan, tadi saya sempat uraikan bahwa pisau itu ada SKH, HSS, TCT ya. Kalau untuk kawan yang baru mulai atau pemula mengenal jenis produk ini, HSS ini atau SKH, kawan boleh mengasah dengan memakai batu ya. Ingat, batu ya, bukan batu kali ya tapi kawan ya, tapi batu asa ya. Jadi batu asa itu bisa kawan ketemuin ketika kawan membeli mesin Gurinda jenis 5 in, 6 in, 8 in. Nah, itu batu asanya. Jadi ketika mengasah ini, itu hanya diperbolehkan untuk material HSS dan SKH. Atau grinding wheel, batunya kita ngomong hanya diperbolehkan untuk HSS dan SKH. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kawan untuk memakai TCT atau tungsten carbide tip, teramat dengan amat sangat saya ingatkan sekali lagi, jangan diadu sama namanya yang tadi, yang grinding wheel tadi atau batu asa tadi. Sebab itu rananya udah beda. TCT itu dia jenisnya carbide atau karbet ya. Atau bahasa awamnya kita ngomong mata intan. Nah, mata intan ini bisa diasahnya sama jenis diamond wheel ya, atau dia punya diamond mangkok ya, seperti itu ya. Jangan salah ya, beli namanya di pasaran diamond cup atau diamond wheel. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Oke, ini alat bantu buat pelurus aja. Jadi kawan habis asa tadi, ini didekatkan di sini ujung ke ujung, kelihatan nggak? Maksudnya kelihatan lurus nggak? Kalau nggak kelihatan lurus, asa lagi. Kalau diasah lagi nggak cukup lurus, berarti kawan coba posisi tangan waktu asanya dipastikan lebih baik, kan? Kalau misalnya nggak diasah, nggak lurus lagi, berarti kawan lupa pakai kacamata. Ini adalah cangkul yang dalam. Enggak, ini bukan. Ini buat ini kawan. Ini cuma buat ini tuh. Ya, buat buka ya. Kalau merek-merek tetangga kan dia lebih
lebih ringkih ya, dia cuma kayak kunci T begini aja. Kalau ini kawan lihat, bahkan dia punya materialnya pun dipikirkan sampai setebal ini kawan ya, seperti ini. Oke, saya kira demikian video pembahasan pada kali ini. Ketika kawan membeli unit ini, pastikan aja, apalagi kawan di dunia online belinya, pastikan sama atau komunikasikan dengan pihak penjual untuk melakukan tes dulu, tes fisik ya, cek dulu semuanya, jangan sampai ada yang rusak atau ada yang crack atau ada yang pecah. Dan juga pastikan unit bekerja dalam keadaan baik. Biasanya sendiri, kalau saya nggak salah ingat, ini kalau merek Yuho ini punya satu hal yang cukup identik kawan. Dia punya nomor garansi ini sama kartu garansi ini biasanya dia sama. Coba pada kesempatan kali ini, semoga video ini nggak kepanjangan kawan ya. Coba kalau kepanjangan kayak gini juga kawan nontonnya bosan nanti. Coba saya lihat ya. Ini dia coba lihat di sini, kawan lihat sendiri di 811 ini ya. Jelas ya. Coba kita lihat di sini. Biasanya sih kayak gitu. Soalnya dia punya benar tuh. Ya. Jadi ini dari segi build quality itu sangat baik sekali kawan ya, itu sudah saya jelaskan dari awal video tadi. Dan juga dia punya kisi unit sama kartu garansi juga sangat baik sekali. Ini jadi maksudnya dia solid gitu ya kawan ya, jadi tidak apa namanya, tidak kaleng-kalengan ya, kartu garansi nomornya berapa, ininya nomor berapa ya kan. Saya kira demikian video kali ini. Jika kawan ada komentar, silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Jika suka dan terbantu akan video ini, silakan like and share. Jika tidak, next aja nggak masalah. Dan juga ini tambahan, ini kawan bisa dapatkan atau jika ada masalah bisa melakukan koordinasi di service centernya mereka. Ini 24 kota besar kawan ya, ini yang dicantumkan adalah kota-kota besarnya. Kalau dicantumin kebanyakan, jadi bukan buku petunjuk manual lagi ya kan, jadi buku petunjuk alamat ya ceritanya ya. Oke kawan ya. Oke, sekian video kali ini. Selalu sehat kawan dan jaga kesehatan dan terus berkarya. Dah.